diintervensi semua kepala desa. Saya tegaskan ya, semua kepala desa diintervensi oleh Sejarwado, oleh Pak Wakil Bupati. 4 tahun kami jalan seperti ini, sampai mobil kami bawa pasien, saya ke rumah sakit, Pak. Kawasan wisata Puncak. Dan hari ini warga masyarakat 3 desa menuntut keadilan. Yang pertama ditujukan kepada Bupati Bogor. Dulu Bapak Bupati Bogor dan wakilnya ikut berdemo beserta dengan warga Parung Panjang meminta kepada Kang Deddy Mulyadi untuk kembali membuka tambang. Kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Pak Deddy conten. Waduh. Pak Deddy main raja-raja. Setelah selesai acara demo tersebut, Allah memberikan jawaban langsung. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Cigudeg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Belum juga 1 tahun warga Parung Panjang melakukan aksi demonstrasi terhadap Kang Deddy Mulyadi dan ditemani dengan Bapak Bupati Bogor beserta wakilnya. Bapak Bupati memberikan orasi meminta kepada Kang Deddy Mulyadi untuk kembali membuka tambang di Parung Panjang. Kalau kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten Bogor, nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu lusa. Hari ini pun bisa. Saya yakin dan percaya masyarakat Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, masyarakat yang cinta damai. Betul? Kami bukan tidak memperjuangkan. Bahkan di tempat ini pun di hadapan Bapak Ibu sekalian, setelah kita bertemu di Kecamatan Cigudeg, hari ini di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Dan acara unjuk rasa tersebut pun diwarnai oleh beberapa sikap anak muda yang tidak sopan mengejek Kang Deddy Mulyadi. Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Pak Deddy conten. Waduh. Pak Deddy main raja-raja. Dan setelah acara unjuk rasa tersebut dilangsungkan dan akhirnya Allah memberikan jawaban, yaitu Bogor diguyur hujan dan menyebabkan sungai banjir bandang. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Cigudeg untuk yang kedua kalinya dalam waktu dekat. Peristiwa ini terjadi akibat curah hujan yang deras dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga. Beberapa titik terdampak dilaporkan mengalami genangan air dengan ketinggian yang bervariasi. Warga setempat mengaku banjir kali ini cukup meresahkan karena terjadi berulang, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, banjir ini menyebabkan kerugian material. Sejumlah hewan ternak milik warga seperti kambing, ayam, dan lainnya dilaporkan hanyut terbawa arus. Selain itu, beberapa bangunan rumah warga mengalami kerusakan, termasuk fasilitas umum yang turut terdampak akibat derasnya aliran air. Di lokasi terpisah, sebuah pohon tumbang di Jalan Siwaluh akibat terpaan angin kencang dan kondisi tanah yang labil. Itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pengunjuk rasa yang meminta agar supaya tambang di Rumpin Bogor agar supaya kembali dibuka. Backup dari pemerintah daerah. Saya salut dengan Pak Bupati saya, Pak Rudi. Kalau Pak Rudi itu posisinya di tengah. Tetapi kenapa ini wakilnya ini, ya kan, selalu intervensi semua kepala desa. Saya tegaskan ya, semua kepala desa diintervensi oleh Sejarwado, oleh Pak Wakil Bupati. Kan sangat tidak relevan, Pak. Bentuk intervensinya seperti apa? Ya suruh menandatangani, walaupun faktanya tidak ada kesesuaian. Oh, yang di 2 kecamatan itu? Di 2 kecamatan itu. Dan sudah menandatangani, terus didemo oleh warga, kepala desanya datang ke lapangan, dibikin berita acara baru bahwa betul lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat dan mencabut apa yang sudah ditandatangan. Tetapi BPN Bogor udah saya kirim suratnya itu, tetap aja diproses seperti itu. Kami pengen jalan di benerin aja ya. Sudah berapa tahun kami jalan seperti ini,
dibenerin. 80 tahun. 80 tahun nggak dibenerin. Saya menjabat baru 1 tahun 2 bulan. Bapak Ibu nggak perlu demo. Kemarin kami sudah dengar walaupun jalan desa, nanti pemerintah kabupaten ikut membantu. Saya pastikan tahun ini ada penanganan dengan satu syarat. Ulang saya etik demo. Siap. Jalan Malasari itu dari Indonesia Merdeka belum pernah dibangun jalannya. Betul. Sekali ngomong dengan saya dengan cara baik-baik saya perbaiki. Tapi kalau cuma mau nyari rame, nyari viral, bukan di Bogor tempatnya. Kalau mau diperbaiki, ayo ditempuh jalannya yang benar. Jangan kita demo di pinggir jalan, pengguna jalan yang lain kita ganggu. Bapak Ibu percaya sama saya, tahun ini saya tangani, Desember saya tagih janji Bapak Ibu. Kalian cadas. Pak Koharnya kan orang sini. So, diundang, ajak ngobrol baik-baik, ajak musyawarah baik-baik. Nanti saya juga coba cari namanya Pak Kohar, punya berapa saya coba. Semua warga ya yang tergabung dari 3 desa, Cipayung Girang, dan Desa Kopo. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu di meriahnya kawasan wisata Puncak. Dan hari ini warga masyarakat 3 desa menuntut keadilan. Yang pertama ditujukan kepada Bupati Bogor. Betul? Bupati Bogor pernah berjanji kepada masyarakat ketika sedang peresmian jembatan gantung ini. Bupati menyampaikan bahwa jembatan ini akan segera dibangun secara permanen. Tapi pada kenyataannya sudah 1 tahun lebih ya jembatan ini masih seperti ini. Jadi sudah banyak makan korban. Apakah mau korban lagi berjatuhan di jembatan ini? Ibu, hari ini kita semoga minta kepada Bupati, kepada pejabat daerah agar mengembalikan PAD Bogor Selatan. Ibu-ibu tahu nggak PAD Bogor Selatan itu cukup besar? Akan 2 triliun. Masa iya ya PAD Bogor Selatan yang cukup besar tidak bisa membangun jembatan permanen untuk warga masyarakat di Bogor Selatan? Pajak tetap diminta. Ibu bayar pajak nggak? Ibu bayar pajak kendaraan bermotor nggak? Ibu-ibu ketika belanja ya di beberapa toko ibu-ibu bayar pajak nggak? Bahkan saya beli rokok ini aja sudah dipotong pajak. Artinya kewajiban pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera merealisasikan pembangunan jembatan ini. Setuju? Ibu-ibu, kalau misalkan ini jembatan tidak bangun, setuju nggak ibu-ibu kita duduk kantor Bupati Bogor? Ya, kita minta kepada beliau PAD Bogor Selatan dikembalikan ke wilayah selatan. Kota kabupaten dibangun, Cibinong biar ditata dibangun, tapi Puncak sebagai penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Bogor diajukan begitu saja. Memohon pihak tower untuk segera memperbaiki tower supaya yang sudah seperti ini, karena kami warga di sini merasa khawatir dan was-was dengan adanya keadaan tower seperti ini. Tolong segera diperbaiki. Kalau hari ini juga, kalau 7 hari tidak ada tindak lanjuti, dipindahkan ke daerah lain. Kami yang di sini ngerasa tidur kami tidak nyenyak, takut rumah kami terancam nyawa kami. Tolong kepada pihak tower segera menghadap warga, karena warga sudah tidak tahan dengan keadaan seperti ini. Tolong. Tidak punya gunung. Saya bukan karyawan gunung. Saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Saya menantang pejabat hari ini. DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 untuk hadir hari ini. Kita menantang hari ini tanggal
tanggal 29 September. Hari ini kita berkumpul, kita tentukan nasib kita. Jangan dulu bubar dari tempat ini. Setuju? Keun bae gubernur mah pada nyarekan, pada nyisia, pada ngagoblok-goblok, pada ngabelegug-belegug, pada ngancam-ngancam ku jelema-jelema nu hayang tambang dibuka. Keun bae sabab kuring kieu teh jengen nyalemetkeun anak incuna urang Tatar Sunda kahayu. Ngarti? Ari Kang Dedi arek hayang jadi gubernur senang motong kikieuan. Narima operasional HS di imah isukan jeung yang ulin ka Singapura da duit mah rek naon pamajikan teu boga semalam kieu cicing di imah sare lamun hiburan tung capek hiburan kieu kudu nyawer mending nyawer di tempat anu remang-remang puguh kaharti balikna pan imah nu disawer teh aduh aing si Iro namun kuring senang-senang mual segala diketukeun APBD Provinsi Jawa Barat dengan karahayat dipakai biaya ulin we studi banding, studi tur, kunjungan kerja, seminar, simposium, pidato we aing di hotel unggal poe duit boga moal aya nu nyarekan tapi kuring mampin tapakan jeung naon jadi mimpin lamun embung capek sabab jadi pamimpin teh pang capek nah lamun embung capek tong jadi pamimpin. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau menyatakan kalau tidak mau capek maka jangan jadi pemimpin. Kalau tidak mau melayani warga, melayani rakyat, berbakti kepada rakyat, jangan mau jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu jangan pengen enaknya saja. Harus tahu konsekuensinya, harus tahu resikonya. Yang utama ialah bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itulah bukti kecintaan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terhadap warganya. Beliau rela dicaci maki oleh para pendemo. Ada informasi terkini terkait dengan aksi unjuk rasa di Kabupaten Bogor. Aksi unjuk rasa di Kabupaten Bogor terkini didominasi oleh protes mahasiswa Universitas Pakuan atau UNPAK serta petani penggarap. Mahasiswa menyuarakan evaluasi kebijakan pemerintah dan penolakan Undang-Undang Polri, sementara warga menuntut penyelesaian sengketa lahan di BPN dan isu galian tambang di Cibinong. Itu saja Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.